Seorang driver ojol membagikan pengalamannya menjadi ojol kurir kirim barang. Jenis dan ukuran barang yang dikirim customernya beraneka ragam, mulai dari dikemas dalam kardus, tas, plastik, sampai paket tabung oksigen. Wah, 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 kok agak gimana ya customernya? Pesannya di sini nih, pesannya. Nih ngantar di sini. Nah, aksi berikut ini bukan aksi kejahatan, tapi aksi lucu abang ojol yang menangkap kelakuan para pemburu diskon di aplikasi ojol. Ya, nggak salah sih, tapi kejadian ini membuat abang ojolnya geli sendiri. Customernya pesan makanan yang warung penjual makanannya ada di depan rumahnya. Atas nama Resti, Bu. Nih, makasih ya. Gokil, gokil. Takut diancam sama tukang tambal ban itu. Hasil nemuin barang bukti nih. Rangka payung, di lapak tambal ban. Untuk apa? Keberadaan komunitas abang ojol juga banyak membantu masyarakat yang takut membongkar praktik kejahatan ranjau paku di ibu kota. Bukan rahasia lagi kalau paku yang disebar di jalan raya ibu kota adalah kesengajaan dari pelaku kejahatan yang kadang bekerja sama dengan oknum tambal ban. Seperti yang terjadi dalam rekaman video ini, abang parkir mencurigai seseorang yang diduga penebar ranjau paku. Dengan bantuan abang ojol dan komunitasnya, kejahatan ini berhasil dibongkar. Di motor pelaku ditemukan beberapa paket ranjau paku yang siap ditebar di jalanan dan diketahui ada oknum tambal ban yang bekerja sama. Akhirnya, oknum tambal ban ini pun diusir dari lokasi. Diusir sama teman-teman ojol, lapak tambal ban. Saya akhirnya jadi driver ojol karena situasi. Dengan narik ojol ini, saya bisa bertahan hidup selama 4 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, hasil perkawinan dengan Mas Haris. Semua baik-baik saja, dan Mas Haris dapat promosi, naik jabatan, dan harus tinggal di luar kota. Loh, Mas, kok udah rapi aja? Mau pergi kemana, Mas? Aku mau balik ke kantor cabang dulu. Sekarang? Bukan aja tanya seminggu di sini. Ada masalah di kantor. Aku harus balik lagi buat nanganin itu. Baru juga 4 hari, Mas. Anak-anak pada kangen. Mereka juga pada nanyain, Mas. Masih ada nggak papanya di rumah? Nanti mereka pas pulang sekolah. Ya udah. Sebelumnya kita udah obrolin. Nanti setelah rumah dinasku yang baru jadi, kalian pasti aku ajak ke sana kok, janji. Ya udah, ambilin tasku sekarang ya. Aku mau pergi. Ini, Mas, tasnya. Iya. Loh, Mas, makin sedikit di atas saya. Iya, aku pakai buat operasional kantor. Ya, namanya juga baru merintis di daerah baru. Tapi tenang aja, bakal diganti kok sama kantor pusat. Jadi pakai uang aku dulu, ya. Mas, kamu kan naik jabatan, bukan direktur. Masa iya pakai operasional uang kantor, pakai duit kamu? Hah? Kamu tuh gak bersyukur banget dikasih rezeki. Udah, aku pergi dulu. Serius lu kehabisan duit, Ti? Bukannya si Mas Aris naik jabatan? Ya gitu deh, Ra. Gaji 3 bulan aja
belum cair. Katanya sih gajinya buat nalangin operasional kantor. Gue pusing, Ra. Setiap hari ada aja pengeluaran untuk biaya sekolah. Ya lu mikir deh, kerja lagi apa gitu. Kerja apaan, Ra? Umur gue udah tua. Mana mau perusahaan yang nerima gue. Tuh motor lu nganggur. Kenapa lu nggak ngojek aja? Bener juga ya, Ra? Gue cuma bercanda kali. Nggak apa-apa. Lu bener kok. Gue mendingan jadi ojol aja kali ya. Mas Haris nggak tahu kalau saya jadi driver ojol. Kalau Mas Haris tahu, pasti saya dimarahin. Ya, kalau saya diem di rumah, menunggu gaji sebulan nggak cukup buat saya. Kalau saya narik ojol, anak-anak saya titipkan sama neneknya di rumah. Hampir 2 bulan saya narik ojol, nggak semudah itu. Ada aja godaannya. Pak, tolong dong Pak, yang sopan dong. Kok Pak galak banget sih Mbak? Akan nggak sih? Ya Pak, jangan jual mahal dong Mbak. Nanti saya kasih tip yang lebih, ya. Saya nggak butuh tip-tip Pak. Jangan main-main sama saya ya. Gini aja, kamu nemenin saya ke hotel, nanti Mbak mau apa aja saya beliin. Oke? Apa-apa, Anda apa ini ya? Kurang ajar. Mbak, lo kok bentak-bentak saya? Nanti saya bisa bikin Mbak nggak narik lagi loh. Saya turunin sini Pak. Turun sana juga. Kalau enggak, saya bakal teriak di sini. Pak, saya teriak di sini loh Pak. Turun nggak? Tolong, tolong. Gila lu ya. Lu yang gila. Ti, coba deh lu sekali-kali paksa Mas Aris biar lu ikut ke mesnya Mas Aris. Ya, pengennya sih, Ra. Tapi masalahnya Mas Haris nggak pernah ngajak. Gue curiga, jangan-jangan Mas Aris punya simpenan. Wah, parah lu, Ra. Gua nggak percaya Mas Haris kayak gitu. Ya syukur deh kalau Mas Aris nggak kayak gitu. Udah ah, gue mau nurusin masak dulu ya. Iya, jangan lupa kirim ke gue ya. Iya, ntar gue kirim. Ayo. Siap. Ini permisi Mbak, ini atas nama Mbak Feni? Iya betul Mbak. Tujuannya ke klinik Adi hari ini ya Mbak ya? Iya Mbak. Baik, ya Mbak helmnya pakai ya. Mbak mau ke klinik Adi hari ini ya Mbak ya? Mau cek kandungan ya Mbak ya? Iya betul Mbak. Saya dulu pernah berobat ke klinik Adi hari ini. Cuman saya sama bapaknya, Pak Adi. Kalau anaknya, Dokter Arini. Kalau saya belum tahu sih Mbak, soalnya ini juga rekomendasi dari teman suami saya. Oh gitu. Ya udah, semoga sehat-sehat bayinya sama ibunya sehat-sehat ya Mbak ya. Amin. Saya sembunyikan dulu jaketnya selama Mas Aris ada di rumah. Dan saya pun tidak narik ojol selama berapa hari. Rencananya mau nemenin Mas Haris di rumah. Sampai saya menemukan sesuatu di saku bajunya Mas Haris. Apa ini? Kayaknya gaji Mas Haris. Aduh, atas apa ini? Hah? Kok cek kehamilan? Ini kan klinik Adi hari ini. Siapa yang hamil ya? Sini Mas, sini.
Apaan sih, Isti? Apaan sih kamu ini? Ini apa? Ini surat dari mana? Kamu dapat dari mana sih? Aku nemu dari kantong bajumu. Ini apa, Mas? Siapa jawab? Oh, ini punya temen aku. Jadi aku anterin dia buat cek kandungan. Selama ini aku percaya sama kamu. Selama 3 bulan kamu nggak pulang. Jatah berkurang. Apalagi yang mau kau bohongi? Udahlah Isti. Saya pulang, kamu malah ngajak berantem. Sudah pakai aplikasi apa? Mas Aris. Saya, kamu apa kabar? Baik. Baik ya. Dari mana? Lama banget. Tuh dari depan dulu kan. Oh, tadi ada periksa kandungan. Oh, gimana? Baik aja. Baik ya. Masuk yuk. Mas Aris. Siapa? Dia siapa? Ngomong aja Mas, siapa saya? Siapa, Mas? Dia siapa, Mas? Saya istri sahnya Mas Haris, Mbak Feni. Ini Mbak Feni yang waktu itu pernah saya antarkan ke klinik dokter Adi hari ini. Gimana dokternya? Sabar? Tega kamu, Mas. Tega kamu, Mas. Tega. Kamu bawa selingkuhan kamu ke klinik yang waktu itu saya melahirkan 3 anak kamu. Sekarang kamu bawa dia ke klinik itu juga. Kamu Isti. Ini ada apa sih, Mas? Alasan apa lagi, Mas? Udah 3 bulan nggak pulang. Bukannya kamu karena naik jabatan ya, Mas? Dan kamu, Feni, kamu sudah menghancurkan rumah tangga saya. Menyakiti 3 anak saya. Dan saya tidak akan diam. Tunggu saja. Saya harus tinggal di sini. Mantan suami saya, Mas Aris, akhirnya keluar juga dari rumah. Saya menuntut semua harta yang selama ini saya dapat, semua untuk anak-anak. Dan saya pun tidak mau makan harta itu. Saya tetap narik ojol, saya buka lembaran hidup yang baru. Kalaupun dapat orderan yang nganter barang, ya pengennya sih yang nggak ribet. Tapi ya itulah namanya orderan ya. Kita juga dapat orderan yang ajaib. Ya sebetulnya gampang sih, receh. Tapi kita kan kaget. Ya ini kan dapat orderannya penumpang. Tapi kok tiba-tiba kayak gini gitu.